Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahmita Wani Siregar, NIM 4191121033, kelas Fisika Dikde 2019 dengan mata kuliah Fisika Kuantum, dosen pengampu Dr. Ridwan Abdullah Sani MSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan fenomena kuantum. Audio Jungle. Sebelum kita masuk pada fenomena kuantum yang akan kita bahas, kita harus tahu apa itu fenomena kuantum. Fenomena kuantum merupakan jumlah minimum dari setiap entitas fisika atau sifat fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Gagasan mendasar bahwa sifat fisika dapat dikuantisasi disebut sebagai hipotesis kuantisasi. Yang selanjutnya yaitu di sini saya membuat beberapa nama tokoh terkait fenomena kuantum. Yang pertama yaitu Arthur Compton, yang kedua Sylvia Raman, dan yang ketiga yaitu Peter Zeeman. Di mana ini hanya beberapa dan masih banyak tokoh yang ada pada fenomena kuantum. Teori kuantum cahaya. Teori kuantum cahaya Einstein memandang cahaya berupa paket-paket, bundel-bundel energi atau kuanta yang disebut foton. Jika frekuensi foton V, maka energi foton adalah E sama dengan H dikali V. Jika energi terkecil yang harus diberikan agar terjadi efek fotolistrik, maka rumusnya yaitu EV sama dengan H dikali V0. Kemudian, untuk fungsi kerja logam dapat kita rumuskan dengan P sama dengan H dikali V0. Jika V lebih besar dari V0, maka kelebihan ini dipakai untuk menambah energi kinetik elektron melalui persamaan E sama dengan P ditambah K maksimum. Selanjutnya yaitu mengenai teori Max Planck. Teori kuantum yang dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya sama seperti yang dikemukakan oleh Einstein juga yang terkait dengan cahaya juga, di mana menurut Max Planck cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dapat kita rumuskan yaitu E sama dengan H dikali F sama dengan H dikali C per lambda. Untuk energi foton N dapat kita rumuskan E sama dengan N dikali H dikali F sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Selanjutnya kita masuk pada fenomena kuantum yang pertama, di mana yang kita bahas di sini yaitu mengenai efek fotolistrik. Sebelum kita masuk pada fenomena efek fotolistrik, kita harus tahu apa itu pengertian efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron dari suatu permukaan logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik atau seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya dari permukaan logam ketika disinari cahaya atau energi foton yang frekuensinya melebihi frekuensi ambang. Elektron yang terlepas dari logam akibat efek fotolistrik itu disebut dengan fotoelektron. Yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara beda potensial P dan arus fotolistrik atau I yang dapat kita lihat seperti pada gambar yang sudah saya buat. Di sini
Ketika beda potensial listrik diperbesar, arus fotolistrik menunjukkan adanya peningkatan. Akan tetapi, ketika beda potensial tersebut terus diperbesar, arus fotolistrik mencapai harga tertentu yang relatif konstan, tidak bergantung pada beda potensial. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini yaitu pada mesin fotokopi. Di mana di sini cara kerja mesin fotokopi itu yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas, dan seterusnya drum akan berputar. Yang kedua, mengenai penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator. Yang kemudian yang ketiga yaitu CCD atau Chain Coupled Device dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel yang kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu doubling film, di mana di sini suara doubling film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang selanjutnya yaitu tabung foto pengganda atau foto multiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Kemudian yang selanjutnya yaitu sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.